Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, sholatan wa salaman li rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati kepada beliau pengampu mata kuliah Profesi Kehumasan Ibu Sunarni, dan yang saya hormati kepada seluruh rekan-rekan kelompok Profesi Kehumasan Kain Warna. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul, dapat bermuajahah di dalam via Zoom ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Mari rasa syukur kita aplikasikan dengan bacaan hamdalah satu kali biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Sholawat beserta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana berkat jasanya bisa menolong kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Oleh karena itu, mari kita aplikasikan dengan cinta kita, rasa mahabbah kita kepada beliau Rasul dengan bacaan sholawat satu kali. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan menjelaskan tentang final project yang kemarin, meneruskan. Untuk itu langsung saja, untuk menyingkat waktu, karena ini sudah malam, langsung saja untuk pembahasan yang ke materi, saya serahkan kepada Mas Bapak. Selamat sih, coba. Baik, seperti yang sudah dibagi di grup, pembagian waktunya, silakan untuk yang pertama. Bu, ini kan kita yang kemarin ada 2 klien, itu dijelaskan dari awal apa langsung yang kedua? Mohon tahu. Bu Noni, mohon maaf suaranya hilang. Sorry. Yang proyek pertama bisa dijelaskan secara singkat aja. Nanti yang lebih banyak adalah proyek yang kedua, karena proyek kedua itu proyek yang kalian kerjakan. Baik. Untuk yang proyek pertama saya jelaskan secara singkat. Jadi kami yang pertama mendapatkan klien yaitu pengusaha es tebu Berkah Tiga Putra. Beliau mendirikan stand di daerah Pedawang Kudus, Kecamatan Walet. Pengusaha es tebu ijo yang ini merupakan cabang daripada es tebu yang sudah didirikan sejak lama di Jepara. Kegiatan pertama kali mengobservasi terkait bagaimana es tebunya, prospeknya bagaimana selama musim panas ini, dan kata beliau pasokan tebu ketika musim panas ini tidak lancar karena rebutan dengan penjual-penjual es tebu yang lain. Nah, untuk menyiasati hal tersebut, yaitu penjual membuat stok tebu yang lebih banyak sehingga meskipun mohon maaf, penjual berinisiatif menimbun tebu, sekiranya meminta pasukan tebu yang lebih banyak, seperti itu. Kemudian untuk menaikkan
omset penjualan, yaitu dengan ada strategi, yaitu kami mencari beberapa istilahnya donatur untuk menyumbangkan ketika ada Jumat berkah. Jadi kami memberikan Jumat berkah seperti itu, es tebu gratis. Dan ini terbukti kata beliau, meskipun kami tidak mendokumentasi secara detail terkait kenaikan omset yang beliau dapatkan setelah kami melakukan strategi ini. Lalu memasuki musim penghujan ini, penjualan es tebu ini diliburkan karena ya seperti itu. Harga masih tinggi karena dampak musim panas, namun juga penjualan dikit karena ya seperti itu. Es ini karena sulit prospek di saat musim penghujan. Singkatnya seperti itu, dan berbagai negosiasi kami lakukan, gimana lanjutannya, apakah kiranya kita memiliki masukan yang lain, apakah nanti akan dipertimbangkan oleh pengusaha, akan tetapi beliau memilih untuk vakum selama musim penghujan karena kata beliau memang kebanyakan pedagang es tebu ketika musim hujan pilih beralih profesi, ingin berjualan yang lain seperti itu. Istilahnya pengusaha musiman kalau beliau mengatakan seperti itu. Nah, kemudian kami memutuskan untuk seperti usulan dari Bu Noni, kami mencari klien baru, yaitu kami sudah mendapatkan pabrik rokok Wazik Jaya yang bertepatan di Mejobo, Kudus. Pada slide 8 ini saya serahkan kepada pembagian yang sudah saya share di grup. Silakan. PowerPoint ini tampil. Ya, untuk mendapatkan izin observasi lumayan sangat susah, dan setelah mendapatkan izin dari pihak pabrik, kami berbicara ingin melakukan penelitian dan belajar mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Saat penelitian, kita berdiskusi dengan pihak pabrik terkait pemasaran produknya dan omsetnya. Jadi kalau pemasaran di daerah Kudus ini sangat tidak prospek karena banyak saingan yang ya bisa dikatakan kayak Jarum, 76 itu kan juga kan ada di Kudus. Jadi sini daya saing pengusaha rokok di Kudus ini sangat tinggi, gitu Mas. Ya karena itu kita menjual produknya itu di daerah seperti pegunungan gitu loh. Selanjutnya. Iya, baik. Ya karena di daerah pegunungan itu kan dari kelompok kita ini. Lanjut Mbak Rifa. Lanjut Mbak Rifa. Silahkan. Saya lanjutkan. Ya, terima kasih. Karena kan tujuan kita dengan pihak PR Wazik Jaya ini kan untuk memperkenalkan produk. Nah, strategi kita karena PR Wazik Jaya itu baru memproduksi rokok kretek, kemudian
rokok kretek itu dipasarkan ke daerah Jawa Barat, di mana daerah Jawa Barat itu daerahnya bersuhu dingin. Jadi ini merupakan cocok untuk rokok kretek ini cocok untuk daerah di suhu yang dingin. Kemudian kami mengusulkan kepada pihak PR Wajib Jaya untuk membuat rokok filter karena mayoritas masyarakat Kudus itu menyukai rokok filter. Selain itu kan karena tujuan tadi ingin memperkenalkan produk di masyarakat lokal, seperti itu. Lanjut, Selanjutnya. Dan penjualan pun dengan dibuktikan dengan jumlah produksi yang diperbanyak. Ya, alhamdulillah penjualan yang mulai meningkat ini sudah dapat, dan kita memiliki strategi dari teman-teman dengan menyetorkan pasokan rokok-rokok dengan menyebarkannya di toko-toko sekitar yang ada di Kudus. Alhamdulillah ada 2 toko lah yang sudah kita beri sampel, Mas. Maaf, kedengeran nggak, Mas? Sinyal agak susah. Jelas. Kedengeran. Dengar. Dari 2 toko tadi, alhamdulillah menerima dengan adanya sampel yang kita berikan dengan 3 rokok yang masih dalam kretek itulah, belum yang bernama Tambang, terus Sang Purnama. Yang satu apa, Mas? Ulat Lupa ya. Arjuna. Arjuna. Tapi sedikit meluruskan, Arjuna itu. yang kita bawa ke warung untuk sampel itu ulet. Baru ulet saja yang kita bawa ke toko. Ya. Lanjut, Mas. Ya. Oza. Mungkin. Oke, selanjutnya adalah sebelumnya kedengaran nggak, Kak? Ya, oke. Kedengeran. Oke, Bu. Makasih. Selanjutnya adalah setelah seperti yang disampaikan Mas Bahrul bahwa penjualan mulai meningkat, dan tapi jumlah produksi yang ditambah itu baru sedikit. Kemudian tapi itu semua tidak sesuai dengan visi misi dari kelompok kita, Bu. Bahwa visi misi kelompok kita adalah memperkenalkan produk di daerah lokal. Kemudian kami melakukan inisiatif diskusi dengan klien mengenai strategi yang dilakukan, dan kemudian kami menyimpulkan strategi tersebut cukup efektif untuk memperkenalkan produk di daerah lokal. Kemudian kami memutuskan untuk meminta izin menaruh sampel produk di berbagai toko yang di sekitar rumah-rumah atau di sekitar pabrik ya, sebagai bentuk aksi mandiri kita. Kita menaruh sampel produk ke toko-toko yang sudah bersedia menerima sampel kami. Seperti kita menaruh ulat rokok yang bernama ulat tambang di toko. Ya, bisa dilihat di slide yang selanjutnya, Mas. Ya, ini adalah saat kita melakukan aksi mandiri menyelesaikan di salah satu toko. Akan tetapi pada saat menaruh sampel tersebut terjadi sebuah hujan. Kemudian kami memutuskan untuk menunggu hujan reda karena kan rokok sensitif dengan air. Dan kita mencoba setelah hujan reda,
kita mencoba untuk ke toko-toko lain. Dengan semua cobaan itu, halangan dan rintangan, kami menseleksi sampel dari toko ke toko, menanti hujan turun dan ke toko lainnya, dan akhirnya kami mendapatkan 2 mitra yang sudah ada di foto tersebut. Kami memberikan per warung masing-masing 1 press sesuai dengan yang ada di foto tersebut. Satu Ya, press selanjutnya, berisi berapa plat, Mas? Bisa diperjelas. 1 press berisi 12. Ya. Mohon maaf meluruskan, 1 press itu 10 bungkus rokok. Kalau 2 press berarti 20 bungkus. Ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah mesin, silahkan. Ya, pabrik rokok PR Wadijaya. Di sini dijelaskan di dalam banyak hambatan dalam proses pengenalan produk ini ke masyarakat lokal. Namun, akhirnya ada secercah jalan emas. Salah satu warung, selang 3 hari kami menaruh sampel. Bapaknya meminta kiriman produk lagi karena terjual laris untuk orang yang hasilnya gawe. Jadi begini, pada saat kita mendapatkan izin untuk menjual rokok itu dengan sampel ke daerah toko-toko terdekat, di arah pabrik terdekat. Untuk hari pertama, kami berencana 1 toko tadi yang sudah dijelaskan Mas Koza, 1 toko kita kasih 1 sampel. Dan 1 toko lagi, toko A dan toko B, 1 sampel 10 bungkus rokok. Sudah mengasihkan sampel, selang 2 hari kalau tidak salah itu, ya 2 hari dari si toko A itu menghubungi kami bahwasanya rokok itu ternyata laris. Dikarenakan ya ada gawe kayak hajatan gitu loh. Jadi kan biasanya kalau akhir tahun seperti ini kan banyak orang yang nikahan atau hajatan seperti punya apa-apa gitu. Nah, rokok kretek seperti itu sangat laris di kalangan daerah toko A tersebut. Jadi selang waktu 2 hari kami datang ke sana lagi untuk berdiskusi dengan toko tersebut dan akhirnya ingin meminta rokok lagi dan deal dan meminta nota yang kemarin. Adapun untuk toko yang B, kami berencana bahwasanya setelah kami menaruh sampel rokok tersebut, kami menunggu waktu selama 7 hari. Nah, setelah 7 hari, otomatis kita akan ke sana mau mengambil rokok sampel yang kemarin. Alhasil, ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi, cuman laku 3 bungkus rokok. Beda dengan toko A yang tadi, 2 hari sudah ludes, tapi yang sedangkan toko B, 3 hari baru ludes. Untuk yang toko A yang laris itu toko di daerah apa, Mas? Kalau yang di toko A itu di Hadiwarno. Hadiwarno dekat Pasar Brayung. Kalau yang di toko B itu Tenggeles bagian utara. Tenggeles utara. Itu kurang laku. Nah, karena sudah ada kontak tersebut bahwasanya rokok itu laris di toko A. Terus untuk laporan ke depannya saya serahkan kepada pemilik pabrik rokok untuk menindaklanjuti program rokok tersebut. Jadi ini kami meminta dokumentasi nota dari itu pabrik. Adapun untuk harga rokok, jadi rokok tersebut bahwasanya rokok keluar 1 bungkus rokok kretek isi 12 batang, 1 bungkus kalau dari pabrik itu harganya 5.000 dari pabrik.
Nanti kalau dari toko, kami menyarankan kalau bisa jangan banyak-banyak dari 5.000. Kan toko mengambil untung, ya paling tidak 6.000 lah dari toko, 6.000 atau 6.500. Cuman dari pabrik, kata si pemilik pabrik tersebut itu sudah untung 5.000. Jadi kalau satu press 50.000 harga, itu sesuai gambar dokumentasi dijelaskan bahwasannya si toko A sudah laris semua mendapatkan uang 50.000, sedangkan si toko B cuma laris 3 bungkus. Nah, untuk ketentuan pembayarannya, biasanya toko itu tidak mau langsung bayar uang tersebut, tetapi membayar nota kemarin. Kan semisal kalau kita mau dealer rokok apa bahasanya? Sales stok rokok kan mengasih nota. Nah, itu si penjual membayarnya itu setelah rokoknya payu dan minta ke permintaan yang kedua. Ya, ngutangi dulu lah ibaratnya. Ya seperti itu. Mungkin ada yang menambahin. Kesimpulan. Mana Poler? Ya, jadi kesimpulannya adalah sampel sekarang musim orang punya gawe dari produk rokok ini sangat bersahabat untuk sebagai sogatan orang yang gawe seperti tadi, seperti ada hajatan, sehingga ini adalah celah untuk pabrik mereka bisa menjadikan hal ini sebagai peluang di daerah lokal. Pun menurut kami produk rokok dengan harga yang bersahabat seperti ini di daerah lokal sangat minim. Kebanyakan rokok-rokok yang brand tinggi karena daya saing yang tinggi justru menjumuskan pabrik rokok lokal yang baru berdiri, sehingga lebih condong ke permintaan dengan daerah. Hal ini kemungkinan disampaikan kepada Humas Pabrik sebagai bahan pertimbangan berdasarkan prospek kami tersebut. Jadi musim orang gawe atau orang punya hajatan ini dapat dijadikan peluang atau jalan celah untuk pabrik brand produk mereka. Kami berdiskusi dengan pemilik pabrik menyampaikan hal seperti itu. Pun kami juga menyampaikan bahwasanya biasanya di Kudus ini kebanyakan produk rokok yang beredar di daerah Kudus sendiri ini adalah rokok-rokok berbrand tinggi, ya seperti Jarum, Sukun, Surya dan sebagainya. Justru rokok-rokok yang produksi rokoknya masih baru berdiri seperti pabrik rokok Wajik Jaya ini malah kebanyakan bernyali ciut, sehingga mereka ingin mencoba jalan untuk membrand produk mereka malah di luar daerah. Nah, kami menyampaikan dua peluang ini kepada pihak pabrik sebagai pertimbangan agar mereka bisa membrand produk mereka di daerah lokal sendiri. Sebagai contoh hipotetisnya adalah tadi setelah kami mencoba mensalasi menaruh sampel di 2 toko, nyatanya ya laku seperti itu. Sedikit menambahi, kalau kata pemilik pabrik rokok tersebut, ya memang betul yang dikatakan Nubi, cuma saya sedikit meluruskan ya. Pas kita berjagung-jagung di di industri tersebut, PR pabrik jaya tersebut, beliau mengatakan bahwasanya
di daerah Kudus. Kudus itu bisa dikatakan kota industri yang daya tahan belinya, daya jajannya itu tinggi. Jadi semisal rokok kecil-kecil yang kayak tadi itu memang agak susah diperjualkan di daerah lokal. Nah, kata yang penjual beliau tadi, memang rokok-rokok kecil tersebut dan teman-temannya sama-sama penjual rokok itu memang kebanyakan melemparnya tidak di daerah lokal, daerah Kudus itu sendiri, tetapi dilempar di daerah luar Jawa. Karena di daerah sana memikirnya begini, Bu. Kalau rokok, entah itu rokok kretek maupun rokok filter, kalau itu berasal alamatnya dari kota Kudus, itu pola pikir masyarakat sana itu, oh ini rokok besar, ini rokok enak. Soalnya Kudus itu sudah terkenal mempunyai nama dengan sebutan rokok kota kretek. Terus memang saya pikir-pikir ya memang betul sih. Kalau memang kita lihat UMR saja di Karasidenan Kudus memang yang paling tinggi. Jadi ya memang daya tahan beli jajannya itu Kudus tuh orangnya agak ya gitu lebih tinggi itu. Beliau sempat mengatakan begitu, tapi ya seperti yang katakan Mas Sufi tadi, kita sempat sedikit memberikan arahan, pencerahan sedikit, cara yang ya siapa tahu dicoba dulu lah. Bisa dijadikan pertimbangan. Bisa dijadikan pertimbangan seperti itu. Mungkin yang lain. Mas Goza, silakan. Tidak ada. Mas Lutfi, mungkin. Ditutup. Ya, kami rasa mungkin cukup ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya dari awal sampai akhir mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kok thanks for choosing Zoom karena waktunya sudah habis. Apa harus bikin baru lagi? Bikin link baru lagi? Enggak. Mohon maaf, bisa Bu, itu diteruskan bisa. Jadi HP saya juga itu tadi, noting saya mencet oke, masih bisa meneruskan. Rekamannya juga masih meneruskan. Iya Bu. Oke. Baik, terima kasih atas presentasi final untuk memenuhi tugas UAS di mata kuliah profesi kehumasan, yaitu final presentasi untuk proyek kehumasan yang kalian lakukan selama 1 semester berjalan ini. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan sebagai catatan dan pertanyaan mungkin yang harus kalian respon. Nggak banyak, nggak banyak. Dari PowerPoint yang kalian sampaikan, ini sudah cukuplah buat saya. Artinya kalian juga sudah punya effort untuk membuat PowerPoint presentasi yang yang bagus gitu. Bahkan ada 2 objek project yang kalian lakukan, meskipun yang pertama kurang berjalan mulus dan kalian punya effort untuk mengganti project yang baru. Dan project yang kedua ini adalah rokok OLED tambang tadi ya, yang kalian mulai dari, kalau saya lihat di logbook itu dari 1 November hingga 10 Desember. Jadi ada waktu 1,5 bulan yang bisa kalian lakukan untuk mengerjakan proyek ini secara maksimal, gitu ya. Nah, kalian juga sudah fokus dari apa yang sudah saya sampaikan di di presentasi pertama ketika di UTS ya, di tengah semester itu kan saya sudah sampaikan bahwa apa sih sebenarnya tujuan Wajik Jaya ini, gitu kan? Proyek untuk Wajik Jaya ya, benar ya? Ya, Wajik Jaya. Wajik Jaya. Tujuannya ya mengenalkan produk dan kalian sudah mulai fokus ke situ. Tapi ada beberapa hal yang akan saya tekankan.
di tim Demi Rantau ini. Yang pertama terkait dengan tujuan atau fokus untuk mengenalkan produk di pasar lokal. Pasar lokal ini harus lebih diperjelas, misalnya segmennya siapa, menengah ke bawah, atau misalnya segmen khusus petani, atau segmen khusus gitu. Jadi nanti lebih di segmentedkan. Jadi pasar lokal Kudus, kalau tadi kalian sampaikan bahwa pasar lokal Kudus itu mereka punya selera yang tinggi. Jadi kalau beli rokok itu yang jarum lah begitu, yang mahal lah gitu, karena daya beli masyarakat di Kudus cukup tinggi. Tapi kemudian harus kalian segmentedkan lagi. Pasar lokal, pasar Kudus itu yang mana yang cocok untuk Wajik Jaya. Nah, misalnya bisa dikaitkan dengan harga rokok ini mau naik lagi loh karena cukainya naik kan gitu. Nah, kalau harga rokok naik kan nanti yang harga rokok harga 20.000 jadi 9.000 kan gitu. Nah, potensi Wajik Jaya ada di situ gitu. Mungkin karena dari sisi murahnya gitu. Nah, segmennya harus jelas. Segmen yang daya belinya adalah daya beli di menengah ke bawah, karena kalau dilihat tadi harga rokoknya kan 15.000 kan. Jadi lebih di segmentedkan. Misalnya kalau tadi kalian sampaikan di wilayah yang pegunungan kan gitu. Oh, pegunungan itu rata-rata mereka mata pencariannya apa ya, atau kesehariannya ngapain ya gitu. Apakah mereka punya daya beli yang cukup tinggi untuk konsumsi rokok ini? Nah, di awal itu kalian juga sampaikan bahwa bahwa masyarakat Kudus itu lebih menyukai rokok filter kan gitu. Kemudian daya belinya tinggi. Nah, alangkah baiknya ketika kalian membuat survei awalan itu, respondennya misalnya ngacak aja, random aja, masyarakat Kudus. Kalian bikin survei kasar, misalnya rokok apa yang biasa kalian beli kan? Dalam seminggu beli rokok berapa kali gitu, mereknya apa gitu. Jadi kalian punya database berapa banyak mereka konsumsi rokok dan rokok apa gitu. Itu bisa jadi survei awalan untuk kalian jalan di proyek ini untuk mengenalkan produk. Ini catatan yang pertama ini ya. Nah, kemudian strateginya. Strategi yang kalian lakukan adalah menaruh sampel rokok di warung. Gitu. Tadi ada 2 warung yang jadi target. Nah, ini adalah cara-cara yang manual dilakukan. Apakah ini strategi yang efektif? Oh, efektif sekali gitu, karena langsung nyasar. Gitu. Apakah hanya cukup di warung ketika mengenalkan produk? Bisa aja di pasar, bisa aja kan mengenalkan produk bisa kasih satu, jadi nunjukin ini ada produk ini, ada pengenalan produk gitu. Misalnya kalian datang ke pasar, kemudian kalian coba mengenalkan produk ini, isinya ini produk mereknya apa, kenapa harus beli produk ini, misalnya oh murah gitu, rasanya nggak kalah sama produk yang sudah ada, misalnya jarum atau sukun. Kalau nggak percaya coba dicicipi kan gitu. Nah, klien harus bersedia mengeluarkan produk untuk tadi sampel tadi, nggak hanya dijual di pasar tapi diberikan ke orang untuk mencicipi rasa rokoknya itu. Orang, oh rasanya kayak Marlboro ya gitu. Atau itu kan kesan testimoni yang bisa diperoleh kita untuk jadi bahan masukan. Itu yang kedua. Nah, cukup efektif strategi dilakukan dengan manual. Hanya saja targetnya kurang banyak gitu. Misalnya kalau tadi segmen pasar, orang pasar ya berarti ke pasar. Segmen di
dataran tinggi petani-petani ya berarti harus ke petani-petani kan gitu. Jadi itu. Kemudian selain cara manual, apakah ada cara lain? Ini yang ketiga. Nah, cara lain bisa kasih tester ke wilayah target tadi, pasar tadi. Itu cara lain yang bisa dilakukan, kasih masukan ke klien. Kemudian cara lainnya apa? Membuat produksi media dan mempublikasikan. Kan itu salah satu kompetensi humas. Nah, produksi medianya apa yang efektif dilakukan? Apakah membuat selebaran? Apakah membuat pamflet? Apakah membuat poster? Ya kan? Itu produksi medianya. Publikasinya di mana? Kira-kira selebarannya yang pas di mana? Oh, tempelin di pasar. Kan banyak orang tuh yang tahu gitu. Oh, kasihin di mana? Di ruang-ruang publik misalnya. Kalau boleh ya. Ya, ada target-target tempat yang bisa digunakan untuk publikasi. Itu belum kalian lakukan. Ya kan? Atau mungkin tidak terpikirkan. Atau mungkin kalian hanya fokus di naruh sampel aja. Padahal sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan tanpa kalian harus jalan. Ya kan, tanpa kalian harus jalan ke tempat warung-warung kan gitu. Tapi bisa produksi konten tempel-tempel, atau kalian bisa sebarin lewat medsos, misalnya ke WA story, atau Instagram story, atau Facebook, kan bisa publikasinya, ya kan? Jadi itu publikasi yang manual, selebaran-selebaran, tempelin, atau publikasi yang lewat medsos. Cara-cara seperti itu, lewat WA, lewat Instagram, lewat Facebook. Intinya adalah bagaimana produk ini bisa diketahui orang banyak. Random aja, siapa aja gitu. Memang di Kudus banyak sekali produk gitu, tapi ada produk ini, kenapa harus dicoba, lah kan? Itu berarti pinter-pinternya kalian ketika meng-create produksi media dan mempublikasikannya. Kan kalau publikasikan kan gimana caranya biar orang tertarik kan gitu. Nah itu PR ketiga ya. Kemudian keempat, kaitannya dengan publikasi lewat medsos itu kan berkaitan dengan cyber PR. Salah satu kompetensi humas ya kan yang harus dimiliki. Bagaimana melakukan cyber PR, apalagi di masa pandemi gini, pergerakan sangat terbatas. Cyber PR sangat-sangat efektif untuk dilakukan. Nah, itu salah satu upaya untuk mengenalkan produk, gitu. Atau lewat mention siapa, gitu kan. Iya, banyak cara, hashtag, gitu bisa dilakukan. Itu bagian dari mengenalkan produk. Cyber PR nggak hanya melulu menunjukkan gambarnya rokok gitu kan, tapi bisa dengan kalimat-kalimat. Di presentasi sebelumnya saya sampaikan bahwa rokok Jarum aja yang sudah terkenal, yang brandnya sudah kemana-mana, itu juga iklan loh. Jarum itu produknya banyak sekali dan masing-masing produk itu dia iklan sendiri-sendiri, punya tagline sendiri-sendiri. Nah coba misalnya Wajik Jaya ini bikin tagline murahnya meriah apa gitu kan, macam-macam. Atau kalian bisa bantu untuk membuat tagline buat Wajik Jaya. Nah ini menarik juga bisa dilakukan. Jadi nggak hanya melulu manual menaruh sampel aja, tapi meng-create tagline untuk branding rokok itu juga bisa dilakukan. Gitu. Itu poin ke berapa tadi ya? 4 atau 5 ya. Poin ke-5. Kemudian poin yang terakhir,
kalian tadi sudah sampaikan kesimpulan dari proyek yang sudah kalian lakukan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa rokok ini juga tetap potensial di pasar lokal, meskipun selama ini dilempar ke luar Jawa, karena luar Jawa itu yang daya belinya relatif lebih rendah, kemudian juga brand Kudus sebagai kota kretek. Nah, yang terakhir ini bisa kalian lakukan mestinya, gitu. Berkaitan dengan survei yang pertama tadi. Maka di endingnya kalian harus bikin survei akhir. Survei akhirnya adalah menyebar survei random ke target wilayah-wilayah yang jadi target kalian. Artinya adalah wilayah-wilayah yang sudah kalian beri sampel, yang sudah kalian kasih selebaran, yang sudah kalian treatment strategi tadi, saya sampaikan beberapa hal tadi. Jadi bikin survei lagi, survei akhir lagi. Sampel respondennya berapa? Misalnya 100 orang. Di daerah yang paling banyak persebaran rokok tadi, rokok wajib jaya. Misalnya di wilayah pegunungan atau di wilayah apa yang jadi target tadi seperti yang saya sampaikan. Nah, di survei itu kalian cek respondennya. Intinya adalah survei ini untuk menjawab seberapa kenal atau tahukah responden ini terhadap produk Wajik Jaya, gitu. Surveinya sederhana aja, tahu nggak nama produk ini, gitu. Nggak nyicipin, rasanya gimana? Nah itu surveinya cuma sekedar gitu aja, untuk ngetes pasar. Gitu. Jadi indikator itu bisa diukur bagaimana rokok produksi Wajik Jaya ini bisa dikenal masyarakat. Ini kan belum ada ukurannya. Gitu. Itu yang belum nampak indikator keberhasilannya di proyek kalian. Gitu. Saya rasa itu poin-poinnya. Silahkan merespon apa yang saya sampaikan. Jadi terkait Krungwa. Oke. Ya, dengar. Jadi kenapa yang pertama, kenapa tidak terkait koresponden yang antara lebih suka yang filter tadi, karena rekan-rekan saya kan banyak yang perokok, otomatis saya melihat mereka sering mengkonsumsi ya rokok itu filter. Jadi saya menyimpulkan bahwa di Kudus ini memang pasarannya rokok filter. Kemudian untuk kenapa tidak mengselesi di pasar, kami bermusuhan dengan waktu, apa bahasanya? Berselisih dengan waktu yang ya tinggal sedikit untuk presentasi final project. Kemudian kami ingin melihat adanya sedikit kemajuan. Jadi kami memilih yang sekiranya peluangnya lebih banyak diterima untuk kami dapat menaruh sampel. Ya seperti tadi di toko-toko besar, tapi di daerah desa seperti itu. Nah, jadi ketika kami sudah menaruh sampel di daerah itu, di toko tersebut, bagaimana hasilnya tadi, jadi kami sampaikan ke pabrik untuk bisa ditangani lebih lanjut. Kesimpulannya seperti ini, bisa jadi mereka akan mempertimbangkan untuk melanjutkan
prospek mengenalkan produk ke daerah lokal ini dengan mengenalkan ke pasar-pasar di daerah Kudus. Nah, terkait cyber apa tadi? Ya, cyber VR ya. Saya sebelumnya sudah itu mengecek Instagramnya Jarum, Instagramnya Gudang Garam dan sebagainya. Kok isinya tentang beasiswa juga liga-liga seperti itu. Saya sendiri masa iya saya mengusulkan dari pabrik mengadakan seperti itu ya. Jadi saya putuskan saya mengusulkan kelompok tidak usah promosi lewat sosmed. Jadi kesimpulannya kami kemudian melakukan aksi mandiri tadi. Langkah awal aslinya yang melatar belakang kami aksi mandiri adalah karena tadi tidak bisa menurut kami peluang promosi lewat medsos ya tadi minder lihat Instagramnya seperti Gudang Garam, kemudian ya Jarum dan Sukon ya. Seperti itu. Oke. Udah, Bu. Ya, saya paham kalau waktu kan jadi kendala begitu ya. Tapi next time ketika kalian magang misalnya atau bekerja di tempat-tempat yang serupa, kalian melakukan hal-hal seperti ini, pola-pola yang saya sampaikan itu bisa dilakukan, begitu. Itu menjadi catatan perbaikan. Nah, survei-survei itu penting. Survei-survei itu sangat penting. Meskipun tadi kamu sampaikan bahwa teman-teman saya itu kan kesimpulanmu pribadi, pembuktian secara apa namanya, kajian itu kan belum ada, gitu. Penelitian itu kan belum ada. Itu adalah pendapat pribadi, kesimpulan pribadi kamu yang kemudian kamu masukkan ke situ, gitu. Jadi validitasnya ya dipertanyakan gitu. Next time perbaikannya adalah ketika kamu menemukan fenomena itu, maka harus kamu buktikan dalam bentuk yang paling sederhana, misalnya survei. Random tuh ngacak aja, survei itu kasihin ke kalau yang perokok kan cowok gitu. Merokok enggak, merokok berarti dia yang dikasih. Atau laki-laki perokok gitu, itu targetmu. Yang dikasih hanya laki-laki yang perokok, itu respondennya. Orang-orang yang jadi sampelnya, misalnya gitu. Nah, kemudian ketika upaya cyber PR itu dilakukan, kalian ngecek Instagram brand-brand rokok yang terkenal, isinya bikin kalian down karena isinya beasiswa, event-event yang gede-gede, hadiah, apalah lomba-lomba gitu. Itu levelnya sudah bukan pengenalan produk lagi, tapi levelnya adalah brand awareness untuk meraih kepercayaan publik. Bukan untuk mengenalkan publik lagi. Publik udah tahu Jarum, publik udah tahu Sukon, Bentul, Marlboro kan gitu. Jadi tugas PR-nya Jarum adalah misalnya ya, adalah brand awareness gitu. Udah levelnya udah lebih tinggi lagi, dan itu kan sudah kalian pelajari di mata kuliah PR toh, ya kan? Pengenalan produk, brand awareness, bagaimana meningkatkan penjualan, kan gitu, ada layernya, ada level-levelnya. Gitu. Nah, ketika level mengenalkan produk ini baru level pertama, ini masih di bawah. Jadi ketika kalian merasa, waduh, down banget lihat Instagram brand-brand terkenal itu, maka curi peluang yang lainnya gitu. Menggarap atau mengelola Instagram dengan cara yang menarik, out of the box, anti mainstream, misalnya pakai tadi kalau saya sampaikan tagline, atau misalnya bisa bikin parodi, atau bisa bikin konten kata-kata yang lucu gitu, atau kata-kata pantun atau kata-kata mutiara yang mengarahnya ke produk yang sedang kalian treatment itu bisa gitu. Jadi levelnya udah beda-beda gitu. Jadi
jangan kemudian next time ya, ketika kalian mengelola sebuah produk yang kecil misalnya atau brand yang kecil, itu jangan merasa down dengan sesuatu yang sudah besar. Karena dulu kan mereka mengawalinya juga dari kecil, ya kan? Dia sudah berapa tahun itu umurnya, ya kan? Udah jadi pemiliknya aja orang terkaya di Indonesia. Masa kalian mau berkompetisi dengan orang paling kaya di Indonesia, ya kan gitu kan? Gitu. Jadi kreativitas dan inovasi adalah kuncinya, gitu. Jadi PR juga harus sekreatif mungkin. Kok ngelihat itu peluangnya di Instagram brand yang terkenal yang belum ada apa ya gitu. Nah itu yang diambil. Celah-celah yang belum ada itu yang diambil. Atau mereka sudah ada semua kok gitu. Ya bisa aja menduplikasi atau mencontek dikit-dikit lah buat nyari ide, itu bisa dilakukan. Jadi next time ketika nanti kalian bekerja di bidang kehumasan, entah di instansi, entah di lembaga, dan kalian diminta melakukan hal-hal seperti ini, kalian nggak boleh berhenti dari down duluan lihat yang gede, tapi cari trik-trik gitu, cari trik-trik yang kreatif, yang inovatif, karena itu yang dicari di sebuah PR konsultan gitu. Ada orang-orang yang kreatif, orang-orang yang inovatif gitu. Ya. Yang lain respon. Jangan Lutfi aja. Yang lain silakan. Atau mau curhat atau mau apa gitu, silakan. Saya cerita aja. Silakan. Rifa, Goza, Barul, Benar, Aas. Jadi kemarin saat seleksi itu kami itu Bu berusaha mengumpulkan yang masih dekat-dekat Kudus itu untuk dapat berkumpul jadi satu, dapat rembukan gitu. Ya dapat berkumpul semua karena alhamdulillah masih satu karesidenan. Yang tidak dapat berkumpul ya Rifa yang memang di luar Jawa. Jadi kami menyuruh membagi tugas pada dia si Rifa untuk membuat PowerPoint dan melengkapi logbooknya dengan laporan dari kami seperti itu. Lalu ya halangannya tadi ya molor waktu, kemudian hujan dan sebagainya. Nah itu kan masih dalam konsep manual, pemikiran manual kalian. Kalau misalnya Rifa ada di luar Jawa, dikasih tugas bikin PowerPoint, kasih tugas aja sebagai untuk konten produksi media, publikasinya kalian. Atau dia bisa berperan sebagai cyber PR, ya kan? Itu bisa. Jadi meskipun jauh, makanya namanya cyber PR itu kan tidak terbatas ruang dan waktu, karena bisa dilakukan dengan bantuan teknologi digital. Gitu. Jadi meskipun ada di luar Jawa, tetap masih bisa men-treatment klien gitu. Apalagi di masa pandemi kayak gini kan orang nggak bisa mobile dan bertemu dalam satu waktu, satu kesempatan. Gitu. Jadi berpikirnya adalah pemanfaatan teknologi digital untuk kepentingan PR kalian, gitu. Ya kan? Jadi mahasiswa IAIN KPI khususnya, IAIN Kudus itu harus anti mainstream juga, harus mulai kemudian juga aktif memanfaatkan teknologi digital, jangan hanya buat story Instagram aja gitu loh ya, tapi bisa untuk kerja-kerja
profesional itu butuh banget gitu. Yang lain mau berkomentar, Lutfi semua ini. Ya, Nanti Lutfi paling- doang yang saya kasih nilai. Hah? Gini, kalau masalah curhat Bu ya, boleh sedikit curhat ya. Kan apa Ya. namanya satu sampel ke toko-toko terdekat di situ. Kan nggak mungkin toh dari kita langsung Assalamualaikum, mohon maaf ini nih ya. Kita tuh mempunyai cara dengan cara apa? Apa namanya? Oh, jajan. Jajan toko tersebut. Biar nanti negosiasinya enak. Lah alhasil yang torok saya. Udah yang nego saya, yang jajani saya, torok saya. Kami Gitu kan. yang pertama ya jajan dulu di warung Ya, jajan dulu. sebagai upaya untuk menarik hati. Perhatian, sedikit simbiosis mutualisme lah Bu, seperti pelajaran SD saya IPA itu. Ya, ini strategi PR juga. Makanya gini loh, PR manual itu lebih banyak effort, harus ada unggah-ungguh, harus ada strategi gimana pura-pura jajan dulu, kan gitu kan butuh effort lebih, butuh energi lebih. Nah, Ya. coba ketika kamu lakukan dengan cara cyber PR, kamu memanfaatkan teknologi digital itu untuk produksi media dan publikasi, maka kamu nggak butuh mengeluarkan uang untuk jajan dulu untuk melakukan pendekatan ke pemilik warung, ya kan? Iya. Ya nggak? Ya mohon maaf Bu. Saya juga pengennya begitu. Cuman kan ya tahu sendirilah realitanya kelompok saya kalau masalah nembung ke sesama orang di dunia nyata itu malu-malu kucing. Ujung-ujungnya saya. Kalau di dunia nyata lah. Ya, jadi Kan memang- kerja tim. Kan kerja tim, ya kan? Kerja tim, kemudian jelas apa yang harus dilakukan, ya kan? Rembukan, misalnya, oh kita mau bikin konten atau produksi media nih, mau bikin selebaran, oh berarti kira-kira siapa yang bisa, kan gitu. Ya kan gitu gunanya diskusi. Kalau merasa nggak enak itu namanya bukan tim dong. Gitu. Ada di mata kuliah, ada di mata kuliah komunikasi kelompok. Ingat toh mata kuliah itu? Saya tanya, saya cinta Nah, kelompok itu. saya. Nah, apalagi kamu cinta kelompokmu itu berarti harus solid. Kalau nggak solid ya susah kan. Jadi next time ini catatan ya, next time. Jadi tanpa manual pun kalian tetap bisa bekerja. Kalian bisa mengoptimalkan ya teknologi digital, akhirnya konten-konten media, pakai media sosial bisa untuk publikasi gitu. Jadi tidak melulu manual, karena kalian juga butuh effort untuk ketemu kan, ya kan, ketemu, kemudian mendatangi warung, kemudian pura-pura jajan, kemudian sounding ke pemilik warung, menawarkan, kan kalian bukan sales gitu, kalian adalah PR gitu. Ketika kalian datang menawarkan itu, job desk-nya udah beda lagi. Itu job desk sales, bukan job desk PR. Ya, gitu. Mengenalkan produknya itu sales juga ada, punya job desk untuk mengenalkan produk. Orang PR itu juga ada. Nah, strateginya beda-beda gitu. Jadi next time gitu ya, ketika kalian diminta untuk mengenalkan produk sebagai seorang PR, bukan sebagai seorang sales, begitu ya. Catatannya ada di situ. PR, yo moto yo turun neng warung-warung kan, itu kan kerjanya sales gitu. Jadi aku harus melakukan upaya yang lain gitu. Catatan ini saya rasa akan sangat berguna ketika nanti kalian misalnya mulai magang di
di kehumasan, di bidang kehumasan, karena mungkin nggak semua kan tertarik di bidang jurnalistik kan, media kan. Jadi ketika kalian kemudian di perusahaan atau di instansi atau di lembaga di bagian humas, kalian setidaknya sudah punya bekal untuk bekerja. Gitu. Saya rasa itu sih poin penting yang mesti kalian ingat ketika kalian masuk ke tahap selanjutnya, misalnya tahap magang itu tadi. Ini bekal buat kalian, gitu ya. Tuh. Terus siapa lagi yang mau merespon? Ada 6 loh anggotanya loh. Ada 6 loh. Kan nggak mungkin cuma 2 yang tak kasih A, lainnya enggak. Iya kan? Iya kan? Lainnya. Jadi Bu, kemarin pas selesai itu kita kebanan. Kenapa? Kebanan Bu. Jadi nah, itu belum lagi kebanan kan? Gitu loh. Udah hujan malah ben bocor. Nah, coba kalau kalian memanfaatkan tadi konteksnya cyber PR, kalian nggak perlu kebanan, kalian nggak perlu kehujanan, kalian cukup duduk di depan laptop, ya kan? Atau handphone. Kerja pintar. Kan? Udah bisa kerja kan? Di depan laptop, di depan handphone udah bisa kerja gitu. Tanpa kalian kebanan, tanpa mengeluarkan waktu keluar, ya kan? Tanpa beli bensin, ya kan? Cukup pakai data saja. Gitu. Biar lebih berkesan itu. Kenapa? Kerasa adrenalinnya. Biar ada kenang-kenangannya gitu. Iya, itu dramatis ya, klimaksnya. Ya, ya. Oke, lainnya siapa yang mau curhat? Barul mau curhat. Oza, Rifa, curhat. Berarti gini Bu, yang harus kita lakukan dalam proses PR ini, kita tuh harus lebih memfokuskan target-target kita gitu Bu. Maksudnya tuh lebih ke segmen apa gitu. Terus kita menyebar sampel, terus sampelnya itu harus dari masyarakat masyarakat sekitar yang biasanya yang jumlah targetnya itu 100 orang minimal. Dan isi sampel tersebut adalah apakah orang-orang tersebut mengetahui tentang PT itu, rokok itu, dan terus kita menyodorkan rokok itu, dan selanjutnya kita melakukan strategi warung. Target warung yang menurut Ibu itu kurang banyak, berarti kan 2 warung. Nah, berarti kita harus menambahkan beberapa warung untuk target sampel itu tadi. Terus kita melakukan produksi media, dan produksi media itu sudah di survei Mas Lutfi bahwa yang akan kita lakukan dalam proses memperkenalkan produk itu ternyata sudah berbeda jauh dengan produk-produk rokok yang sudah ada sejak dulu gitu Bu. Ya, ini kan apa ya namanya, UMKM gitu kan, baratnya rokok UMKM gitu. Jadi kalian nggak bisa menyamakan dengan produk yang sudah punya brand terkenal seantero pasar internasional kan gitu, bahkan dia kan diekspor juga kan gitu. Jadi tadi makanya penting target pasarnya itu siapa gitu. Misalnya petani, ya berarti kalian hanya mendatangi petani gitu. Targetnya adalah pasar-pasar, ya kalian mendatangi pasar-pasar.
targetnya warung-warung, ya kalian mendatangi warung-warung. Sampel kan kalian tidak perlu menjual. Jadi misalnya kalian menaruh sampel produk gitu kan, ya udah taruh aja sampel, Pak, ini ada rokok baru nih Pak, gitu. Siapa tahu orang-orang pada suka. Ini saya kasih sampel gitu. Kalau misalnya Bapak tertarik atau banyak yang beli, Bapak hubungi nomor ini. Ya, gitu. Cukup udah itu. Kalian bukan penjual atau sales. Kalau sales pasti, oh Pak beli ini Pak, karena ini nanti dapat ini, dapat itu gitu, dapat beli 10 dapat gelas 1 gitu. Itu teori sales gitu. Tapi kalau kalian mengenalkan produk, sampaikan aja bahwa ini ada produk baru. Rokok rumahan, harganya murah, rasanya nggak kalah dengan brand rokok terkenal itu kan gitu. Dan itu bisa dibeli dengan harga yang terjangkau. Nah, misalnya hal-hal semacam itu. Kasih aja sampel berapa. Nah, nanti kalau banyak yang beli toh Pak, ini buat Bapak nih. Kalau banyak yang beli berarti kalau buat Bapak berarti kan duitnya buat dia nih. Kalau banyak yang beli, nanti hubungin ke nomor ini Pak. Gitu. Biar dia yang approach sendiri nanti. Gitu. Nah, itu beda. Kalian tidak menjual produk, tapi itu mengenalkan produk. Gitu. Atau misalnya, Pak, saya pasangin selebaran ya di warungnya ya, kalau ini ada rokok baru. That's it. Udah, cukup itu aja. Gitu. Kalian nggak perlu menjual. Nah, pentingnya adalah koordinasi dengan klien gitu. Jadi misalnya Pak untuk sampel ngeluarin berapa banyak gitu. Dia harus rela memberi gratisan untuk sampel, bukan dijual. Tapi misal oh ya udah saya kasih sampel kan gratisan. Sampel 10 press untuk disebar ke pasar, ke warung dan ke dataran tinggi sana, misalnya petani gitu, ya udah itu gratis, set buang tuh 10 press gitu kan gitu. Nah itu perlu disampaikan ke klien juga ya Kosa. Jadi klien itu juga perlu membuang barangnya gitu ya. Membuang barangnya itu artinya memberi cuma-cuma, memberi kecuma-cuma untuk mengenalkan produk. Kan belum apa-apa mesti udah beli, sampel dulu dong, kasih tester nih. Ini tester nih, cet, cicipin enak nggak? Gitu. Kalau enak ya berarti gue besok beli lagi. Tapi kalau nggak enak ya enggak. Gitu. Jadi ke situ strateginya itu bisa disampaikan ke klien buat rekomendasi. Kalau sampel kan gratis, berarti siapkan berapa press untuk sampel yang bisa disebar gitu, biar orang tahu rasanya produk Wajik Jaya seperti apa. Itu. Nah next time kalian lakukan itu kalau kalian punya project lagi, gitu ya. Karena ini project dari saya di profesi kehumasan, maka project ini ya selesai di akhir semester ini, akhir presentasi final ini, jadi project kalian sudah selesai. Tapi kalau project ini mau kalian lanjutkan, silahkan untuk proses pembelajaran kalian. Kan semakin banyak belajar, semakin punya banyak pengetahuan. Gitu. Jadi di project ini selesai malam ini gitu ya. Tapi kalau pengen kalian lanjutkan dengan catatan-catatan yang saya berikan, silahkan, itu malah bagus. Gitu. Buat Koza dan semuanya ya. Yang lainnya, ada yang mau cerita lagi? Udah? Barul? Alhamdulillah udah jelas, Bu. Jelas ya. Iya, Bu. Rifa? Sudah, Bu. Oke. Jadi
itu semua catatan, masukan dan rekomendasi saya untuk kelompok Demi Rantau ya di proyek mata kuliah profesi kehumasan. Saya rasa itu cukup dari saya. Terima kasih dan kembali ke host. Silakan. Ya, sebelumnya dari kami, karena waktu sudah malam, karena sudah waktunya tutup untuk istirahat, langsung saja dari kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Nane. Dari awal hingga akhir telah membimbing kami, dari mana yang tidak tahu sekarang menjadi lebih tahu. Sungguh banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah semoga kita semua, khususnya Ibu None, diberi selalu kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan seluruh dunia. Dari kami cukup berikan doa kepada kita semua, khususnya kepada beliau Ibu None, dengan doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Dari kami, dari awal hingga akhir. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.